Sebetulnya nggak bagus kalau pernikahan itu hanya oke aja. Harusnya luar biasa. Harusnya anggurnya terus manis. Saya bukan berarti ahli dalam pernikahan. Tapi saya belajar dari Tuhan, belajar satu sama lain, belajar dari istri, belajar dari couples-couples yang lainnya, belajar lewat kegagalan. Dan saya sampai di titik saat ini. Nggak tahu ada yang lebih lama dari kita nggak ya? Kita 21 tahun menikah. Yang lebih lama, oke berarti saya paling tua. Dan berapa banyak yang siap untuk belajar sama-sama. Dan mungkin nanti contoh-contohnya nggak bisa dijabarkan semua. Tapi nanti bisa dituliskan lewat pertanyaan dan saya akan bisa bahas menjelaskan lebih detail. Saya akan mulai dengan ayat Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Gimana kalau kita baca sama-sama dengan semangat? Oke? Oh iya, saya nanti ketahuan udah 45 menitnya, lihat kemana? Berarti sekarang 18.47, saya akan selesai di 19.30 ya. Kurang lebih segitu? Oke. Kejadian 2 ayat 24, serempak sama-sama semangat di tengah hujan yang dingin ini. 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi suami dan istri itu dua jadi satu, bukan begini, tapi dua menjadi satu. Dua menjadi satu. Itu bukan hal yang mudah, dari latar belakang yang berbeda, pendidikan yang berbeda, ekonomi yang berbeda, cara melihat, cara berpikir yang berbeda, hobi yang berbeda, selera makan yang berbeda. Yang satu sukanya cuma tahu telur sama sate Madura, yang satu sukanya makanan Jakarta. Itu jadi satu nggak gampang. Nah bayangkan kalau kita jalankan, teman-teman Bapak Ibu mau menikah berapa lama? Karena saya lihat saya yang nikahnya paling lama, manggil teman-teman apakah oke? Nggak berusaha so dekat so kenal. Tapi teman-teman kira-kira pernikahannya mau berapa lama? 7 bulan, ada lagi? Yang pasti kan selama-lamanya sampai maut memisahkan. Nah bayangin kalau pernikahan kita mau selama-lamanya sampai maut memisahkan, tapi kita cuma oke-oke, biasa-biasa. Kalau misalnya Bapak Ibu Saudara punya dana unlimited dan kita mau bangun rumah yang seperti apa? Sebagus-bagusnya, sekeren-kerennya, sampai detail-detailnya kita perhatikan. Karena pemikiran kita apa? Supaya rumahnya bisa dipakai lama. Bayangin bangun rumah aja punya pemikiran seperti itu. Nah ini kita bangun pernikahan, inisiatifnya dari Tuhan. Dan kita bisa bangun sekuat mungkin. Jadi jangan biasa-biasa aja. Nah kalau dua jadi satu, salah satunya nggak sehat, salah satunya sakit, salah satunya nggak berfungsi dengan benar, bayangin itu kayak gimana. Saya punya pengalaman mungkin yang saya ingat dua ya. Yang pertama tuh sakit gigi saya nggak selesai sampai sakit kepala. Akhirnya teman saya bilang coba aja pergi ke dokter gigi yang lain. Nggak ketemu juga. Akhirnya satu saat saya lagi trip kemana tuh mampir ke Singapura. Dia bilang udah pernah difoto belum? Kayaknya udah sama dokter yang dulu, coba foto lagi. Ternyata jarum yang buat root canal itu ketinggalan di dalam. Nah jadi akhirnya saya balik ke dokter, udah diberesin. Dia minta maaf, dia bilang pokoknya kita jangan dituntut, Bapak seumur hidup gratis katanya berobat gigi. Saya bilang kayaknya udah cukup deh, itu sakit kepala selama setahun gak sembuh dan selesai. Nah itu penderitaan saya kalau ada bagian tubuh yang sakit yang gak berfungsi dengan benar. Lalu kejadian lagi, saya selama 1 tahun itu 3 kali masuk rumah sakit. Yang terakhir sampai dehidrasi, tetangga saya bawa saya ke rumah sakit. Jadi wah udah benar-benar kaku badannya, itu diare gak berhenti-berhenti. Dokternya sampai udah bingung ya. Dia bilang saya udah kasih obat yang paling bagus dan saya juga cari dokter yang bagus, gak ketemu penyakitnya apa. Sampai satu saat istri saya tuh kayak dapat hikmat, dia bilang gini, kamu udah umur segini belum pernah endoskopi, belum pernah kolonoskopi. Jadi kita pergi dicek semuanya, ternyata saya itu menderita GERD yang cukup berat. Jadi waktu dilihat hasil ususnya tuh udah
itu kayak apa ya, kayak bisul banyak sekali sampai saya bilang gimana, orang kan biasa polipnya ada 2, 3, ini gimana dibersihinnya. Saya langsung terpikir dosa-dosa, apa makannya jorok, apa semua dimakan. Terus dia bilang ini udah gak bisa diapa-apain, dia bilang. Akhirnya dia bilang coba pengobatan 6 bulan, tapi mujizat Tuhan sebulan itu sembuh sehingga obat-obatannya gak kepake. Itu yang saya ingat, bahwa 2 penyakit ini membuat hidup saya menderita. Nah bayangkan kalau pernikahan seumur hidup dan kita bilang ya udahlah cuma gini, gue terima nasib. Enggak, pernikahan harus dinikmati dan enggak sekedar bertahan. Nah oleh karena itu kita mau belajar bagaimana pernikahan yang sehat. Enggak boleh oke-oke aja tapi harus sehat. Nah untuk itu kita akan belajar beberapa kata healthy. Dan saya berharap ini bisa menolong. Yang pertama adalah healthy knowledge. Pengetahuan yang sehat. Umatku binasa karena tidak punya pengetahuan. Saya masih ingat kejadian waktu istri saya mengandung. Anak saya tuh lahir prematur di berat 1,2 kilo. Jadi lucunya tuh salah satu pastor kita mengandung. Pokoknya ada 2 ibu mengandung bertiga nih. Duduk di sebuah konser. Terus mereka bilang anak kita nendang-nendang katanya. Terus pulang istri saya cerita, kenapa anak kita nggak nendang ya? Oh saya bilang mungkin kan beda anak kita tuh kelas ningrat. Jadi nggak yang dengar musik yang gudubuk-gudubuk gitu. Terus dia bilang enggak, saya baca buku harusnya pertumbuhan anak kita itu sudah seperti gini. Kita ke dokter, nah dokternya dokter ahli. Saya itu pokoknya kalau pengen misal ke sebuah tempat saya tanya, tempat yang paling bagus yang harus dipergiin kemana? Makanan paling enak yang harus kita makan di mana? Jadi kalau saya ke dokter udah kebiasaan dokter yang paling bagus yang handle ini gimana? Jadi waktu kita ke dokter kandungan, udah ke dokter kandungan yang menurut kita paling bagus. Nah mungkin saking pinternya, dia bilang tiap orang mah beda-beda. Tapi dok harusnya saya sudah mencapai berat badan sekian. Oh ya kan beda-beda, dia bilang. Enggak, istri saya bilang saya mau diperiksa bla 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 bla. Akhirnya dia kaget. Waduh, dia bilang ini anak udah harus dilahirkan. Rupanya istri saya menderita namanya preeklamsia. Jadi itu sebuah kondisi di mana jalur makanan ke anak itu mengecil. Ini saya bukan dokter ya, kalau salah jangan diprotes. Sehingga tekanan darah istri saya menjadi tinggi dan gula darahnya menjadi tinggi. Jadi itu hari saya lagi retret di luar kota, dia tiba-tiba harus melahirkan, yang nemenin kakak ipar saya bukan suaminya. Kita ngebut dari puncak turun ke Jakarta. Akhirnya singkat kata anak kita diselamatkan, kita pindah dokter ditolongin sama teman kita. Bayangin kalau istri saya nggak pernah baca buku tentang kehamilan, selesai ibunya bisa mati, anaknya bisa mati. Nah demikian juga pernikahan seperti itu, masih satu rumah, masih satu kamar, tapi sebetulnya mereka sudah mengalami kematian dalam hubungan. Kenapa? Karena gak punya healthy knowledge. Nah untuk itu bersyukur kita ada di gereja yang mengadakan marriage check up. Tadi saya salah dengar, apa nama kelasnya marriage check out? Oh bukan, marriage check up. Kalau di saya namanya marriage upgrade. Terus kalau yang kita pergi ke Bali 3 hari 2 malam. Saya dengar teman-teman juga ada yang ke Bali ke Jogja, itu namanya precious love. Karena nggak semua gereja concern sama pernikahan, sama keluarga. Bersyukur kita ada di gereja yang sehat. Jadi yang pertama adalah belajar dari menciptakan pernikahan. Karena kalau kita belajar, kita akan growing. Saat keluarga berhenti belajar, suami istri berhenti belajar, kita akan menjadi keluarga yang sangat membosankan. Nah kita baca satu ayat yang gak ada di makalah, saya bacakan dan percaya ada, Lukas 2 ayat 52. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasih oleh Allah dan manusia. Bahasa Inggrisnya mengatakan seperti ini. And Jesus increased in wisdom, stature and in favor with God and man. Nah kalau kita lihat ada 4 hal yang kita harus lihat nih, pernikahan kita sehat atau enggak atau biasa-biasa aja. Yang pertama katanya wisdom, increased in wisdom. Itu bicara mengenai mental. Mental adalah mentalitas, cara berpikir. Karena cara berpikir kita menentukan cara kita berkata-kata. Cara berkata-kata kita menentukan cara kita bertindak. Nah pernikahan bahagia atau tidak ditentukan cara berpikir. Misalnya saya itu ada banyak ketidakpuasan waktu saya menikah sama istri saya. Misalnya
saya berharap, kan saya sering travel. Dulu travel kemana-mana berdua, 7 tahun gak punya anak. Sekarang saya pergi sama misalnya salah satu pastor, salah satu pengerja, pebisnis. Bayangin selama tidur biasa bisa pelukan, apalagi pergi ke negara yang dingin. Sekarang di sebelah saya laki-laki berbulu, belum lagi ngorok. Saya punya koleksi beberapa laki-laki yang ngorok. Saya suka videoan, dia bilang gue kagak bisa tidur dengerin. Sekarang saya bilang bisa gak ya kita 2 kamar aja, karena daripada saya gak bisa tidur, besok mesti ngajar. Nah harapan saya adalah waktu saya pulang, istri saya udah nyambut, kebanyakan nonton film juga. Misalnya kayak di filmnya Pretty Woman gitu kan, udah ada yang nyambut. Terus tapi dia sibuk dengan anak, sibuk dengan ya rumah tangga. Ya dia bilang kan ini anak-anak kita juga. Sampai di satu titik kita bilang Lus kayaknya kita perlu konseling deh. Dia bilang ya udah konseling aja. Bayangin itu keluarga pendeta. Sampai saya ngerenung, kenapa pernikahan kita seperti ini? Apa saya kurang belajar pernikahan? Apa saya kurang ngajar pernikahan? Tiba-tiba kan kita bisa belajar juga dari Roh Kudus. Kita bisa belajar juga misalnya waktu dating dengan couples yang lainnya. Kita bisa belajar dalam komunitas sel. Kita bisa belajar lewat kelas seperti ini. Tapi waktu saya duduk, Roh Kudus tuh seperti ngajarin saya tanya, Tuhan kenapa ya saya keluarga pendeta seperti ini? Roh Kudus ngajarin saya gini, cara berpikir kamu yang perlu dirubah. Kamu kan pengen istri kamu gini. Tapi kamu itu menikah sebetulnya bukan untuk menerima. Begitu kamu cara berpikir mentalitasnya saya menikah untuk menerima, kamu kan banyak kecewanya. Cara berpikirnya kamu rubah, lebih sukacita memberi daripada menerima. Kamu itu menikah untuk memberi. Istrimu sudah bahagia waktu dia sama orang tuanya. Menikah sama kamu harusnya dia lebih bahagia. Dengan kamu nuntut ingin menerima, dia menderita. Coba deh ganti cara berpikirnya, bagaimana saya menikah dengan istri, saya ingin membahagiakan dia. Tiba-tiba kekesalan itu hilang loh. Yang rasanya aduh kenapa istri gue begini ya, sampai siapa yang mau konseling, malu juga kalau pendeta sampai konseling. Akhirnya sembuh sendiri tanpa konseling, hanya dengan merubah cara berpikir. Sehingga lewat masa-masa itu saya cuma pikir gini, bagaimana saya berpikir supaya istri saya bahagia. Karena Roh Kudus itu jelasin, kan ada di Alkitab, hubungan kita sama seperti Kristus untuk jemaat. Kristus itu turun ke dunia, mati di kayu salib, gak ada senang-senangnya loh. Terima apa dari kita? Yang ada cuma apa? Memberi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memberikan anak satu-satunya, siapa namanya? Yesus, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Waktu saya rubah cara berpikir saya menikah untuk memberi yang terbaik bagi istri saya, untuk berkorban, problem solve. Pernikahan menjadi sehat. Apakah tiba-tiba istri saya langsung berubah seperti yang saya harapkan? Enggak. Tapi karena cara berpikir saya dirubah, saya jadi happy. Nah itu yang pertama. Nah ada banyak sekali mentalitas-mentalitas yang perlu dirubah. Nanti di Q&A bisa ditanyakan. Lalu stature, itu apa? Physical health. Saya dulu males banget olahraga, papa saya terus ngajarin mulai olahraga. Ternyata waktu olahraga beda, jadi sehat. Mulai nular ke istri saya, sehat. Sekarang kita lagi ke anak kita nih, gimana caranya supaya dia mau olahraga. Karena itu mempengaruhi mood. Waktu kita fresh dalam berkeluarga akan beda. Saya nggak bahas banyak di sini. Lalu in favor with God. Ini bicara mengenai apa? Spiritual growth. Nah waktu kita tingkatkan spiritual kita upgrade, cara melihat kita akan berubah. Waktu kita upgrade spiritual kita, yang terjadi apa? Kita bisa handle beban dengan lebih mudah. Kayak orang sekolah aja. Kalau SD dia belajar tambah-tambahan. Nanti naik lagi SD kelas 4-5. Ini ada kepala sekolah di sini takut salah nih. Saya lupa ya belajar kali-kalian umur berapa ya. Pokoknya kali-kalian terus kan meningkat kan. Dulu kita setengah mati kan. Ngafalin kali-kalian kan 3 kali 3, 9, 4 kali 4, 16, 5 kali 5, 25, 6 kali 6, 36, 7 kali 7, 49. Terus ngafalin yang bahasa Inggris yang 164 kata yang dik. Saya lupa, eat, eaten, drink, gitu kan setengah mati. Ngafalin 16 tensi setengah mati. Tapi begitu udah lulus kan gampang di luar kepala. Ngelihat adik kita yang setengah mati, kecil gitu aja gak bisa. Nah saya melihat kenapa keluarga-keluarga akhirnya cuma oke-oke gak bisa sehat. Karena mereka gak pernah upgrade kerohanian mereka. Saya percaya dengan hadir malam hari ini, waktu kita pulang besok, cara kita handle masalah udah beda deh. Kenapa? Karena kita upgrade.
Pernah dengar cerita orang yang temenan, yang satu kerja di lantai 1, yang satu kerja di lantai 37. Pas jam 5 sore, yang di bawah bilang gini, yang di atas bilang gini sama yang di bawah, bro balik yuk, lu gila balik sekarang, lu gak lihat di depan macet. Yang di atas bilang, macet apanya? Itu di depan mobil gak gerak. Gini bro, itu memang macet karena ada truk ngangkut aqua teguling. Itu cuma 5 meter doang, abis itu ke depan lancar. Nah kenapa yang di atas bisa bilang lancar, yang di bawah lihat problem? Gak bisa bro, yang di atas bilang bisa. Kenapa? Karena yang di atas ada di posisi yang lebih tinggi, bisa melihat jauh ke depan. Coba bilang sama-sama upgrade. Saya sampai sekarang masih baca buku-buku pernikahan, masih dengerin pengajaran-pengajaran tentang pernikahan. Karena saya ngerti pernikahan saya nggak bisa biasa-biasa aja. Harus sehat dan harus meningkat. Jadi spiritual kita harus ditingkatkan. Kemudian man in favor with God and man. Itu bicara mengenai social growth. Nah, saya mendorong untuk kita ada di komunitas sel. Saya nggak tahu di gereja ini apa namanya. Tapi dalam komunitas sel itu kita belajar dibentuk, melayani bersama. Sehingga karakter yang terbentuk itu waktu dibawa keluarga itu sangat bagus sekali. Masalah-masalah yang terjadi di keluarga jadi kecil. Di sel aja yang bukan istri gue, yang bukan suami gue aja gue bisa layani kok. Gue bisa tolong, gue bisa sabar. Orang minta dijemput jam 7 belum datang, bilang telat, telatnya 2 jam. Gue masih sabar nungguin, apalagi kalau di rumah. Sangat bagus banget. Itu pertama di komunitas. Lalu saya usul untuk kita juga bisa yang namanya double dating. Pergi satu couple dengan satu couple yang lain, sharing. Nah kemampuan kita berinteraksi membuat kita bisa bersyukur. Oh ternyata suami gue mah jauh lebih bagus. Bersyukur gue gak kawin sama pria model kayak gitu. Nah saya melihat setelah mereka ada di komunitas, cara berpikir mereka berbeda, cara melihat mereka berbeda. Karena kita selalu berpikir kita yang paling menderita. Jadi yang pertama yang kita bisa belajar adalah healthy knowledge. Yang kedua adalah healthy character. Nah kita mesti sepakati waktu kita mau menikah, salah satu tujuan pernikahan adalah menghadirkan rupa Kristus dalam rumah tangga. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28 ada 3 tujuan pernikahan. Yang pertama menjadi serupa dengan Kristus. Jadi begitu menikah nih, udah kuno kali ya itu yang tahunnya. Sekarang lagu nikah apa sih? Saya masih The Prayer, masih lumayan. Pastor Ray waktu nikah. Pastor Bobby waktu nikah. Sedih banget ya pada gak ada lagu. Waktu nikah. Gray, ya pastor. Pastor Ray waktu nikah. Oh ini aliran yang gak boleh nonton bioskop, gak boleh dengar. Pasti gak boleh dengar lagu dunia punya gereja. Oke. Tapi apa ini tetap gereja lokal kita. Tuh kalau habis ngomongin orang lupa khotbahnya. Healthy karakter lah menjadi serupa. Jadi tujuan pernikahan yang pertama adalah menghadirkan Yesus dalam rumah tangga kita. Jadi waktu istri lihat suami, dia harus lihat Yesus. Waktu suami lihat istri, dia harus lihat Yesus. Waktu anak-anak lihat orang tua, dia harus lihat Yesus. Coba Bu, sekarang lihat sebelahnya, lihat siapa? Bentar aja. Melihat Yesus bicara melihat mengenai karakter. Nah ini disepakati enggak? Tujuan yang kedua dalam pernikahan adalah melahirkan keturunan ilahi. Artinya sebelum kita muridkan orang lain, kita harus muridkan anak kita sendiri. Kedengarannya gampang. Tapi waktu kita praktekkan tadi istri saya gue baru share. Anak saya lagi di tahap remaja yang ngalami perubahan perasaan. Mudi bagi kita juga enggak gampang. Untuk handle, nanamin nilai. Tapi terus kita percaya apa yang keluar dari mulut Tuhan gak akan kembali dengan sia-sia. Dan yang ketiga tujuan pernikahan adalah, itu dari Kejadian 1, 26, 28 adalah memerintah bersama dengan Tuhan. Artinya apa? Harusnya pernikahan kita jadi pengaruh. Orang lihat pernikahan kita, orang kan bilang gini,
pengennya kayak dia ya. Kita jadi kayak display. Makanya kalau di mall-mall kan ada display, terus ada modelnya begini kan. Pakai bajunya dengan tujuan apa? Supaya waktu orang lihat manekinnya, lihat modelnya, orang mau masuk ke dalam. Kayak ada sebuah pengurapan yang panggil, lai, untuk masuk. Nah masalahnya orang lihat pernikahan kita menarik gak? Pengen banget kayak Pastor Bobby, pengen banget kayak keluarga-keluarga dari FGF Gilgal. Nah sebelum masuk poin tujuan 2, tadi saya bilang apa? FGF Surabaya, oke. Apa ini pesan Tuhan ya? Ya kita nggak tahu. Sekarang gereja udah tanpa tembok lah. Nah masalahnya sebelum sampai ke poin nomor 2 dan nomor 3, poin pertama ini oke nggak? Pernah nggak kita sepakati, kita menikah nih tujuannya jadi serupa Kristus. Kenapa pernikahan cuma bertahan, cuma oke-oke aja karena standarnya bukan Yesus. Kita belajar yang basic aja ya. Nggak usah sampai yang sabar menanggung segala sesuatu. Ya bolehlah, karakter Yesus kan banyak banget. Misalnya kita belajar aja dulu. Ini kelihatan gak? Oh oke. Thank you. Tadi beneran cuma bercanda loh, FGF Gilgal beneran gak? Spidolnya habis. Oke. Dia bisikin terus aku pakai mic, spidolnya habis. Oke. Misalnya, ini masih bisa dikit nih. Yesus terima kita apa adanya. Karakter basic kalau kita mau belajar jadi serupa Kristus, belajar menerima pasangan kita apa adanya. Itu beban udah lebih ringan, pernikahan jauh lebih enak karena kita nggak bisa rubah pasangan kita. Ngerubah diri sendiri aja susah. Kita biasa kalau habis makan, kalau orang udah umur 40-an ke atas habis makan terus kita ngomong, berasa gak umur segini? Nurunin sekilo aja susah, bener. Terus udah, tapi semua di piring udah bersih. Jadi mbaknya udah angkat nasinya. Nah itu topik kita selalu bahas kolesterol, bahas dan itu yang terjadi tadi siang. Sama bener, kita ngerubah lingkar pinggang sendiri aja susah. Gimana mau ngerubah orang lain? Gimana, setuju gak sampai sini? Setujulah, stres, udah terima. Kan kita yang pilih dia. Dari jutaan pria yang ada kan kita pilih dia. Ya dulu gue waktu bego aja, ya udah. Kan karena lu bego, terus sekarang mau diapain? Dari semua wanita yang ada, tapi saya ketipu Pak. Ya udah kan, udah oke. Saya menerima kamu Joni sebagai satu-satunya suami saya. Dan akan mengasihi kamu, tunduk kepadamu, mengasihi kamu sama seperti Kristus, mengasihi jemaatnya misalnya gitu. Menerima kamu dalam keadaan susah, senang, senang, sakit, sehat, kaya, belum kaya, dan dalam keadaan apapun juga tidak ada yang bisa memisahkan kita kecuali kematian. Kan kita udah sepakat. Coba bilang dulu sama-sama, saya terima pasangan saya. Ketahuan banget belum sepenuh hati, saya terima pasangan saya apa adanya. Udah, goal kita jadi serupa Kristus. Mau punya healthy karakter mulai aja dulu dengan menerima. Setelah menerima, mulai mengerti. Gak gampang loh ngertiin pasangan kita. Makanya lihat di drama-drama. Kalau orang ribut ngomongnya apa? Kamu tuh gak ngerti aku mas. Bisa gak sedikit aja kamu ngertiin aku? Wah, mau drakor, mau apa aja. Sama pengertian. Setelah ngerti kita mesti belajar mendengarkan. Semoga bisa kebaca. Bisa menerima, mengerti, mendengarkan. Dan kita harus menyemangati. Nyemangatin dia. To encourage each other. Ini yang paling susah, yang kelima. Menyemangati. Yang kelima, mengampuni. Ini 5M. Kalau kita bisa kuasai karakter dasar. Karakter yang lain yang 1 Korintus 13 ayat 4-7, Galatia 5 segala itu akan ngikutin. Ini dulu. Yuk sama-sama, gak apa-apa ya kayak kelas 2, 3 menerima, mengerti, mendengarkan, menyemangati, mengampuni. Ayo Pak, kamu bisa. Itu kalau suami ya walaupun bokeh agak bego dikit keluar rumah. Wah istri gue aja bilang bisa.
Nggak ada yang mustahil loh bagi Tuhan. Kalau Tuhan angkat, nggak ada yang bisa turunkan. Tuhan buka, nggak ada yang bisa tutup. Iya dong, salah satu masalah di pernikahan kan uang, cien, ya kan? Yang paling gampang nomor berapa? Coba pengen tahu Surabaya marketnya. Paling gampang 1, 2, 3, 4, atau 5. Ya kan dia kagak tahu, gue dengerin atau enggak. Pokoknya seolah-olah gue dengerin. Yang paling susah? Katanya ada yang pernah ngitung 70 kali 7 kali berarti 2 menit sekali kita harus ngampuni. Orangnya sama, kasusnya sama. Udah, healthy karakter ini dulu aja 5M. Nah coba kita lihat ya. Kenapa akhirnya kita mesti menerima pasangan kita, mengerti. Karena terbentuknya karakter tuh ngeri banget. Itu years, tahunan. Coba kita lihat. Mulai dari beliefs dulu. Kepercayaan apa yang dia percaya. Nah kalau orang nggak baca Alkitab, yang dia percaya nilai-nilai selain Alkitab. Tapi kalau yang dia percaya Alkitab itu semuanya values. Tepat waktu, jujur, setia, kudus, tanggung jawab, excellent, komitmen, mengampuni. Jadi kita ini kan background yang berbeda. Ada yang Kristennya dari sekolah minggu, dari zamannya King Kong badannya besar. Ada yang bertobatnya SMA, terus 2 jadi 1. Makanya sepakati dulu, goalnya jadi serupa Yesus. Karena pembentukan karakter mulai dari apa? Beliefs, terbentuk values. Nah apa yang dia percaya jadi action. Contoh, yang dia percaya gini nih ya. Bisnis kalau nggak bohong mana bisa untung. Berarti bagi dia bohong oke kan? Waktu itu jadi nilai dia bohong oke, akhirnya jadi tindakan dia bohong aja. Misalnya, Pak dari mana? Meeting. Paling bukan meeting, daripada istri marah mendingan gua bohong. Tujuannya bagus gak? Bagus di mata dia, tapi gak serupa Yesus. Healthy character to be like Jesus. Karena dia lakukan terus menjadi apa? Habit, kebiasaan. Kebiasaan yang berulang-ulang mengakar, karakter kan rooted. Makanya ini suami istri ribut, suaminya datang ke saya. Saya bilang apa yang saya bisa bantu Pak? Pak tolong Pak, saya suka bohong. Loh terus kenapa mau bertobat? Saya bilang ketahuan Pak. Gimana ketahuannya? Penasaran juga kan. Kalau bohong terus mau bertobat kenapa? Karena saya suka bohong Pak. 1, 2 nutupin 1, 5 nutupin 3. Pas ke-7 saya salah Pak. Jadi akhirnya ketahuan. Jadi dia lupa bohong yang pertama kebuka. Nah dari habit jadi karakter, karakter jadi budaya. Jadi kita gak bisa bedain tuh orang bohong atau enggak. Akhirnya jadi attitude, sikap. Nah ini masalah dari rumah tangga. Makanya kalau orang menikah ribut, rata-rata komplainnya apa deh? Coba kalau konseling. Ya saya gak suka aja Pak sama dia. Yang dia gak suka apa? Attitude-nya. Attitude lahir dari mana? Dari karakter. Karena gak ada kesepakatan to be like Jesus. Aduh. Kalau setiap kita punya goal nih healthy karakter, problem solve. Orang kita lomba-lomba kok, jadi kita gak nuntut pasangan, saya gak nuntut istri saya. Yang penting gini, gimana setiap hari saya jadi serupa dengan Yesus. Karena waktu saya serupa dengan Yesus, bukan hanya saya yang happy, istri saya happy, anak saya happy. Begitu aja. Enggak amin, bagus banget loh bagian ini. Yang apa-apa kan saya juga 7 tahun sekali kan datangnya, jadi justru yang penting ini harus amin. Oke, kita udah belajar apa aja? Healthy knowledge, healthy karakter. Yang ketiga healthy expectation. Seringkali pasangan gak happy karena ekspektasinya gak sehat. Gimana sih jalan keluarnya? Diskusikan lewat komunikasi. Diskusikan lewat komunikasi. Saya mau bahas sedikit ya. Ini coba saya hapus. Saya pantesan dikasih makan banyak tadi, suruh kerja keras. Nasi, kepiting, kopi. Nih 70 kalori. Oke. Ya, ada yang bisa dibantu. Apa? Gak bisa dihapus. Ini gak bisa dihapus. Nanti yang ganti siapa papan tulisnya? Ya, siap.
sampai di healthy expectation. Nanti saya mau cerita bahwa kadang-kadang ekspektasi saya juga bisa jadi masalah dalam rumah tangga. Kasih. Oke. Jadi manusia, is it better? Oke. Hidup terdiri dari roh, jiwa, tubuh. Jiwa terdiri dari pikiran, perasaan, apa yang ketiga? Kehendak. Ini manusia. Kehendak. Ini suami. Terus dia menikah sama istri kan? Ih gak seru nih gak jawab, terus dia menikah sama istri kan? Ya, nah gitu dong. Berarti istri juga punya roh, jiwa, tubuh. Manusia itu kita manusia roh, Juan Moge dalam manusia roh yang memiliki jiwa, memiliki pikiran, perasaan, kehendak dan tinggal di dalam tubuh. Menikahlah mereka. Menikah kan dua jadi satu kan tadi kan. Nah biasa masalah timbul di roh, jiwa atau tubuh. Jiwa kan berakibat di tubuh kan. Jarang di roh kan. Pak apa yang saya bisa bantu? Iya Pak kita nih berantem dalam roh Pak. Maksudnya bagaimana? Kan gak ada kan. Jadi pikiran gak masuk kan. Jadi si istri punya pikiran juga gak masuk. Perasaannya gak cocok. Kehendaknya gak cocok. Akhirnya terpengaruh tubuh itu kan panca indera kan. Seks, secara keuangan, semuanya sifatnya tubuh. Jadi ngomong juga udah gak enak kan. Panca indera kan mata, hidung, mulut, telinga, kulit kan. Kan kalau udah bermasalah di jiwa kan ngelihat dia males kan. Dia lagi. Orang bangun tidurnya lihat pas gini, masih hidup gitu. Lihat masih hidup, dia lihat juga udah malas. Lebih senang lihat yang lain, lebih segar. Lalu dengar suara telepon, napa, udah gitu. Dulu kan, terus apalagi kan telepon pelaman, kamu makan apa? Makan nasi, sama apa? Enak ya. Dulu nggak pengen selesai, tapi begitu masalah di jiwa, dengar suara dia udah enak. Perkataan udah kasar kan. Nah berarti begini nih, roh yang kuat, kalau kita upgrade yang tadi manusia rohnya kuat, sering doa sama-sama, baca firman sama-sama, itu jiwanya jadi kuat, jadi sehati. Orang yang sering doa bareng entah kenapa pikirannya jadi sehati, gampang banget klop, perasaannya gak mudah terluka karena udah klop, terus punya kehendak, bisa sama ya. Saya juga lagi kepikiran gitu loh. Itu entah kenapa orang yang sering berdoa bersama. Nah apa yang terjadi? Roh yang bersatu suka berdoa, mempengaruhi jiwa, mempengaruhi tubuh. Nah diskusi itu kan ada di sini nih. Diskusi sering gak beres karena rohaninya gak pernah berdoa bersama. Coba renungin, kita sering doa bersama atau enggak. Itu nanti terdampak dalam diskusinya dan terdampak dalam seksnya. Bayangin kalau roh, jiwa, tubuh bersatu. Itu Mazmur 133 bilang gini, aku perintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kita nggak perlu kejar apa yang bisa datang sendiri dalam hidup kita. Itu pernikahan benar-benar sehat, bukan sekedar oke, tapi happy banget. Nah masalahnya kita malas mendiskusikan. Kenapa malas? Karena gengsi. Saya kasih contoh ya. Saya bilang sama istri saya begini, sayang, kamu kalau di rumah pakai bajunya yang seksi-seksi dong. Yang saya ngomong begini. Dia bilang, ya aku mau, cuma aku gak tahan angin. Saya bilang AC-nya dimatiin aja. Dia bilang, ngap. Akhirnya satu saat kita anniversary karena kita pergi ke suatu tempat. Akhirnya dia bawa tuh yang seksi-seksi seperti yang saya minta. Terus besoknya gini dia, oh tuh kan aku udah bilang kan, akhirnya dia sakit, yang rugi siapa? Saya. Nah akhirnya kita diskusikan, karena laki-laki kan visual kan, laki-laki visual, dia pengen penuhi tapi fisiknya gak sekuat saya.
Saya tidur nggak pakai baju pun dulu ya, waktu masih muda ya. Sekarang juga kemarin malam baru mau tidur. Aduh Lus, aku kedinginan. Saya nyesel juga celana piyama kasih orang, jadi saya pakai celana piyama, ada sisa satu di lemari. Terus saya pakai kaos, saya double lagi sampai tangan panjang. Saya bilang kenapa umur segini tidur udah kedinginan ya. Jadi saya bisa mengerti belasan tahun yang lalu waktu saya tuntut dia, ekspektasi saya ternyata keterlaluan sebetulnya. Gara-gara saya ekspektasi seperti itu, dia masuk angin. Lagi contoh. Misalnya kita dalam hubungan suami istri ya. Misalnya kita making love. Kan ini kita kudus ya di dalam Tuhan ya. Saya bilang ini, Lus bisa begini gak Lus? Bisa begini gak? Oh dia bilang coba ya. Oh dia bilang sakit. Oh gak enak. Nah satu saat kita ke Amerika. Kita ke Amerika. Terus kita melakukan suatu lah. Terus gak lama istri saya gak bisa jalan. Gak bisa gerak, aduh bilang sakit sayang katanya. Saya panik kan ya, wah saya bilang dosa saya nih. Akhirnya ke dokter ke Amerika atau enggak. Sampai kita nitip papa mama, untung ada papa mama nitip anak kita. Pak titip anak kamu kemana ke dokter, sakit apa? Malu kan juga ke orang tua ngomong sakit apa. Saya bilang kayaknya salah urat, mungkin dia bilang salah urat, salah otot. Nah ke dokter. Dokter bilang kenapa bisa begini, aduh saya bilang juga gimana ngomongnya. Salah posisi dok, aduh itu antara malu dan itu butuh waktu. Nah sekarang saya sudah ngerti bahwa memang dengan kekurangan-kekurangan yang ada di istri saya, posisi kita seperti itu. Saya masih punya dream, punya fantasi, pengen, tapi akhirnya memang gak bisa diwujudkan. Saya kasih contoh yang ekstrim, karena di kita itu selalu ada ketidakcocokan. Suami istri pasti beda cara melihatnya, keinginannya. Makanya ekspektasi saya mesti sehat. Pengennya dia pakai seperti ini, pengennya gaya seperti ini, tapi dia gak mungkin. Nah kok sekarang masih bisa suami istri, masih bisa sama-sama, seksnya masih sehat. Karena kita belajar diskusikan. Dia bilang sayang, istri saya bilang bukannya aku gak mau, tapi keadaan aku begini. Pola pikir saya sudah dirubah. Saya menikah bukan untuk menerima, tapi saya menikah untuk memberi. Karena hubungannya Kristus dengan jemaat. Ya nggak harus amin, kebenarannya begini. Yang pria gila tuh pendeta ngomong ya udah. Jadi nanti kalau itu kan situ yang cowok ngomong nanti waktu Q&A tanya langsung sama istri saya. Perubahan saya apa, kekurangan saya apa. Karena di awal saya udah ngaku saya pun masih belajar. Tapi kalau mau sehat, diskusikan lewat komunikasi. Bagaimana komunikasi bisa sehat? Ya kita komunikasi jadi ribut. Karena kalian gak pernah doa bersama. Kesatuan roh yang kuat membuat kesatuan jiwa kuat. Pikiran sehati, perasaan sehati, kehendak sehati. Bisa luka? Bisa, tapi pulihnya gampang. Dan seksnya diberkati, keuangannya diberkati, hal-hal jasmani diberkati. Udah belajar apa aja? Yang pertama adalah healthy knowledge. Yang kedua healthy character. Yang ketiga healthy expectation. Diskusi lah, di kantor aja diskusi. Kok meeting masa urusan rumah kita gak diskusi. Yang keempat healthy spouse. Kita sering berpikir apa pasangan gua sakit ya. Apa pasangan gua bipolar ya. Apa pasangan gua sakit jiwa ya, bisa begitu loh. Karena kan waktu berantem gini, lu gila ya. Nah itu kan kita pikir pasangan kita sakit jiwa. Menurut saya gini, berfungsilah dengan benar sesuai dengan panggilan kita. Itu akan membuat kita jadi keluarga yang sangat sehat. Ini hal basic sih. Saya dalam hidup, saya cuma kejar, saya dipanggil yang pertama menjadi imam. Imam itu membawa istri dan anak kepada Tuhan. Saya berdoa untuk mereka, saya mendoakan mereka, selalu ada di hati saya. Kita akan dekat dengan siapa kita berdoa, untuk siapa kita berdoa, dan kepada siapa kita berdoa. Saya ulangi sekali lagi. Kita akan dekat dengan siapa kita berdoa. Kalau sering doa sama istri, ya pasti akan dekat sama istri. Akan dekat dengan anak. Walaupun ada konflik, perbedaan, tapi dibawa dekat. Kita akan dekat untuk siapa kita berdoa. Istri dan anak. Dan kita akan dekat kepada siapa kita berdoa. Yaitu kepada Tuhan. Itu fungsi saya. Yang kedua, berfungsi sebagai nabi seorang pria. Membawa Tuhan kepada istri dan anak. Membawa Tuhan
kepada istri dan anak. Kita nggak bisa kasih apa yang kita nggak punya. Pak Bobby, saya boleh minta permen fisherman nggak? Pak Bobby, itu Pak Teddy. Enggak, yang Pak Bobby aja. Enggak, itu Pak Teddy sudah. Yang saya minta Pak Bobby. Itu punyanya Pak Teddy. Kembaliin lagi. Jangan ingin akan milik orang lain. Bukan, itu punya gereja. Saya minta Pak Bobby. Enggak bisa. Kenapa Pak Bobby enggak bisa kasih? Karena enggak punya. Pak Bobby sekarang minta sama aku. Bilang pastor. Enggak, Pak Bobby bilang pastor. Minta permen fisherman. Yang rasa spermin. Sini dong kalau minta, jangan. Kau minta sombong. Ya. Ya sini, deket, nggak apa-apa, nggak gigit. Benar? Tada! Bukan sulap. Kenapa? Karena saya punya. Pak Bobby, nggak seberapa. Nih dari Natal sebelum pandemi lah. Oke. Kita berpikir istri kita, oh ya saya kayaknya kurang pelukan, saya kurang transferan. Tapi kalau kita kasih yang paling berharga, yaitu kebenaran firman Tuhan, kita waktu married kita nggak punya apa-apa, mulai benar-benar dari nol. Tapi saya berfungsi sebagai imam, sebagai nabi. Nah masalahnya banyak pria nggak pernah belajar firman, nggak pernah duduk sama Tuhan, sehingga nggak tahu apa yang harus dibagikan sama istri dan anaknya. Jadi pernikahannya jalannya ya gitu aja. Sedangkan kita menyembah Tuhan yang hidup, Tuhan yang berbicara, Tuhan yang bergerak, Tuhan yang dinamis, Tuhan yang selalu maju ke depan. Nah kalau masalah kita nggak maju-maju, karena kita nggak dapat arahan dari Tuhan yang maju. Kita nggak bisa beri apa yang kita nggak punya. Dan yang terakhir, kita harus berfungsi pria-pria sebagai raja. Ini dia nih, nyuruh-nyuruh, merintah-merintah, dominasi, intimidasi, manipulasi. Bukan, raja di Alkitab adalah serving. Enggak gampang. Setelah saya menikah, saya baru ngerti apa raja sebenarnya. Ya tapi kita kan udah cari duit, kita udah gini, dia harusnya gini dong, gini-gini. Enggak. Kita ada di keluarga untuk melayani. How can I serve you better? Itu problem solve. Kalau di rumah kita ada sebisa mungkin. How can I serve my family better? Itu raja di dalam Alkitab. Yesus datang ke dunia bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Nah, healthy spouse adalah saat si pria berfungsi seperti itu. Nah, bagaimana dengan yang wanita? Wanita cuma satu, prianya bilang gak fair dong. Kita imam, nabi, raja, tapi dia penolong. Yang ditolong sama yang nolong lebih kuat yang mana? Yang penolong. Tapi nyari duit dia, gimana kita nolongnya? Seorang wanita harus kuat di dalam doa. Waktu dia build manusia rohnya dengan luar biasa. Entah kenapa doanya itu banyak membawa perubahan di dalam rumah. Kita bisa rasa istri-istri yang kuat doa itu beda, membawa atmosfer yang ada di dalam rumah. Saya tutup terakhir adalah healthy conflict. Pas 3 menit 24 detik terakhir. Healthy conflict. Ini saya nggak janjian. Pastor Raymond masih ada konflik nggak? Masih. Pastor Bobby masih ada konflik nggak? Masih. Saya masih ada konflik. Yang lain saya belum terlalu dekat. Takut udah datangnya 7 tahun sekali. Terus selalu pribadi nggak berani nanya. Nggak mungkin lah. Nggak mungkin 2 jadi 1 nggak ada konflik. Nggak mungkin. Tapi bagaimana kita menyelesaikannya dengan sehat. Nah di salah satu kelas pranikah kita belajar how to solve conflict. Jadi waktu saya duduk sama istri saya, kita nanya nih, oke, dari semua pelajaran kan ada diskusi nih. Kalau kamu gimana? Oh dia bilang, saya sih orangnya cepet ya. Oh saya bilang bagus dong, cepet gimana? Selesai aja, saya sih gak bisa nyimpen. Tak, cepet. Wah bagus, dia tanya, saya gimana? Oh saya bilang juga saya cepet sih orangnya. Saya bilang saya ada apa, saya minta maaf ya selesai. Udah. Oke, nikah. Konflik.
Langsung dong saya bilang, sayang aku minta maaf ya. Dia diem. Lus, aku minta maaf ya. Terus saya pegang dia dong, terus gini, apa sih gitu. Wah saya bilang dari perjanjian dulu agak jauh nih, menyimpang nih. Saya coba sekali saya peluk. Saya bilang sayang, sorry aku minta maaf. Iya dia bilang, doh kan kita udah janji, udah mulai naik dong nada kan. Kan kamu bilang cepat, sekarang kita cepat selesai dong. Saya bilang, ya tapi kan aku perempuan. Oke gak masuk akal, ya udah saya diemin. Di situ saya tarik kesimpulan bahwa saya nggak tahu ya wanita Surabaya sama nggak sama Jakarta. Berarti butuh waktu. Nah saya belajar sesuatu. Kalau wanita untuk pulih perlu waktu, berarti sebisa mungkin saya jangan melukai dia. Dan seringkali juga masalahnya kita rasa benar, tapi dia terluka. Itu kan problem juga kan. Udah dia, kalau di Surabaya kita ada konflik yang minta maaf duluan suami atau istri. Nggak cuma cek pasar aja. Di Surabaya suami dulu atau istri dulu? Oh parah juga ya. Suami, sekali kalau di Surabaya yang minta maaf suami dulu atau istri dulu? Oke, mau tahu jawabannya yang benar gimana? Kalau dalam konflik siapa duluan minta maaf? Yang waras ngalah, setuju? Jadi kesepakatan penting itu di awal pernikahan. Tapi semakin hari kita berlatih udah sekarang siapa duluan minta maaf and problem solve. Karena gak ada yang sempurna. Emang dengan kita cerai kawin sama yang lain kita dapat sempurna? Nggak ada. Justru kita yang gak sempurna menghadirkan Kristus. Bapak Ibu Saudara datang ke tempat ini karena kita mau belajar menghadirkan Kristus dalam pernikahan kita. Kehadiran Kristus yang membuat kita menjadi sempurna. Amin. Saya berharap kita belajar sesuatu dan saya serahkan kepada yang bawakan acara. Kita selesai tepat waktu, ulang sekali lagi, masih ada 15 detik. Yang pertama apa? Healthy knowledge. Yang kedua, healthy karakter. Yang ketiga, yang keempat, healthy spouse. Yang kelima, healthy conflict. God bless you.